Ada wajah yang muncul lagi hari ini. Mungkin tadi pagi, mungkin saat kamu sedang makan, mungkin tepat sebelum tidur, saat pikiran mulai tenang, dan tiba-tiba wajah itu hadir tanpa kamu undang. Dan kamu sudah mencoba melupakannya, sudah mencoba mengalihkan pikiran, sudah mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan biasa yang akan berlalu. Tapi dia terus kembali. Dan ada pertanyaan yang mungkin sudah lama kamu simpan. Pertanyaan yang belum pernah kamu temukan jawabannya. Kenapa wajah seseorang bisa terus muncul di pikiranmu, bahkan saat kamu tidak menginginkannya? Apa artinya? Apa yang sedang Allah coba sampaikan melalui pikiran yang tidak bisa kamu kendalikan itu? Aku ingin kamu tahu sesuatu sebelum kita mulai. Pikiran yang terus datang tentang seseorang itu bukan tanda kelemahanmu, bukan tanda bahwa kamu tidak bisa move on, dan bukan tanda bahwa ada yang salah dengan dirimu. Itu mungkin adalah cara Allah berbicara dengan bahasa yang paling halus dan paling dekat. Bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang cukup diam untuk mendengarnya. Dan hari ini, kita akan membuka 4 alasan mengapa wajah seseorang terus muncul di pikiranmu, beserta langkah nyata yang bisa kamu ambil setelah memahaminya. Islam mengajarkan sesuatu yang sangat penting tentang pikiran manusia. Tidak ada satupun pikiran yang hadir di dalam hatimu secara kebetulan. Tidak ada satupun perasaan yang muncul tanpa ada yang mengizinkannya hadir. Allah adalah muqallibal qulub. Allah adalah yang maha membolak-balikan hati. Dia yang mengatur apa yang masuk dan keluar dari hati dan pikiran manusia. Semuanya, tanpa terkecuali. Artinya, ketika wajah seseorang terus muncul di pikiranmu, meskipun kamu tidak menginginkannya, itu bukan bug. Itu bukan gangguan dari setan semata. Itu bisa jadi cara Allah menarik perhatianmu. Cara Allah menyampaikan sesuatu yang perlu kamu dengar. Allah yang membatasi antara manusia dan hatinya. Bukan kamu yang sepenuhnya mengendalikan hatimu. Bukan kamu yang memutuskan apa yang masuk dan apa yang perlu dipikirkan. Maka ketika ada wajah yang terus hadir di pikiranmu, tanyakan kepada dirimu, apa yang Allah ingin aku lakukan dengan pikiran ini? Dan untuk menjawab itu, kita perlu memahami 4 alasan yang berbeda di balik munculnya wajah seseorang dalam pikiran kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebuah hadis yang sangat indah. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu ibarat tentara yang berbaris rapi, yang saling mengenal di antara mereka akan menjadi akrab, yang saling mengingkari akan berselisih dan menjauh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita lahir ke dunia ini, ruh kita sudah ada, sudah berinteraksi, sudah saling mengenal di alam yang tidak bisa kita ingat, tapi yang jejak-jejaknya masih tertinggal di dalam jiwa kita. Dan ketika dua ruh yang sudah saling mengenal itu akhirnya bertemu di dunia, ada sesuatu yang terjadi. Ada pengenalan yang melampaui logika. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, tapi yang sangat nyata dirasakan oleh hati. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu takuti. Ini adalah bukti bahwa hatimu bekerja dengan cara yang jauh lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi ini juga bukan berarti bahwa setiap orang yang terus muncul di pikiranmu adalah jodohmu. Karena ikatan ruh bisa terjadi dalam banyak bentuk. Bisa ikatan persahabatan, bisa ikatan yang perlu diselesaikan dengan cara yang tepat, dan bisa juga ikatan takdir yang Allah masih sedang mengaturnya. Yang penting untuk kamu pahami adalah ini. Ada alasan yang lebih dalam dari sekedar perasaan mengapa wajah itu tidak bisa pergi. Dan alasan itu layak untuk kamu bawa dalam doa, bukan hanya dalam pikiran. Ada alasan yang kedua, dan ini yang paling perlu kamu dengarkan dengan jujur. Terkadang Allah membiarkan pikiran tentang seseorang terus hadir, bukan untuk menunjukkan bahwa orang itu adalah takdirmu, tapi untuk melihat apa yang akan kamu lakukan dengan pikiran itu. Apakah pikiran itu membawamu semakin jauh dari Allah? Semakin jarang salat karena pikiran yang kacau?
semakin malas berzikir karena hati yang terlalu sibuk memikirkan Dia, semakin sulit fokus dalam ibadah karena wajahnya selalu hadir di saat yang paling seharusnya kamu dekat dengan Allah. Atau sebaliknya, apakah pikiran itu akhirnya membawamu berlari kepada Allah? Karena kamu tidak tahu harus berbuat apa selain berdoa, karena tidak ada yang bisa menenangkan hatimu selain zikir. Karena akhirnya kamu menyadari bahwa hanya Allah yang bisa mengurus perasaan yang tidak bisa kamu urus sendiri ini. Mengingat Allah, itu yang paling besar keutamaannya. Melebihi apapun yang sedang memenuhi pikiranmu sekarang. Melebihi wajah siapapun yang sedang terus hadir tanpa diundang. Maka, jika wajah itu terus datang dan kamu tidak tahu harus berbuat apa, bawa ia kepada Allah. Jangan biarkan ia hanya berputar-putar di dalam kepalamu tanpa arah. Ubah pikiran itu menjadi doa. Ubah rindu itu menjadi ibadah. Ubah energi yang terbuang percuma menjadi sesuatu yang punya nilai di sisi Allah. Ini alasan yang ketiga, dan ini yang paling membuat hati terasa hangat ketika dipahami. Ada sebuah pandangan dalam tradisi spiritual Islam yang mengatakan bahwa ketika seseorang mendoakanmu, hatimu merasakannya, bukan dengan cara yang bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Mungkin wajah yang terus muncul di pikiranmu itu adalah tanda bahwa Dia sedang menyebut namamu dalam doa, sedang memohonkan kebaikan untukmu kepada Allah, sedang memikirkanmu dengan cara yang bahkan Dia sendiri tidak bisa jelaskan. Dan ketika doa itu naik ke langit, Allah yang Maha Mengetahui mengizinkan hatimu merasakannya. Bukan sebagai kejelasan tentang masa depan, tapi sebagai pengingat bahwa ada ikatan yang sedang bergerak di level yang jauh melampaui dunia fisik. Bayangkan itu, di suatu tempat yang tidak kamu tahu, pada waktu yang tidak bisa kamu tebak, seseorang sedang berdoa untukmu, dan malaikat mendoakan hal yang sama kembali untuknya. Dan mungkin karena doa itu, wajahnya hadir di pikiranmu, bukan sebagai gangguan, tapi sebagai cara Allah mengatakan ada seseorang yang sedang mendoakanmu. Dan mungkin sudah saatnya kamu mendoakannya juga. Dan ini alasan yang keempat, yang paling langsung dan paling mudah untuk langsung kamu lakukan. Terkadang, Allah menghadirkan wajah seseorang di pikiranmu bukan karena ada sesuatu yang besar yang perlu kamu lakukan, tapi karena ada sesuatu yang sangat sederhana. Allah ingin kamu mendoakannya. Bukan mendoakannya agar menjadi milikmu, bukan mendoakannya agar Dia kembali kepadamu, tapi mendoakannya dengan tulus, mendoakan kebaikan untuk hidupnya, mendoakan agar Allah menjaga dan melindunginya, mendoakan agar dia bahagia, sehat, dan dekat dengan Allah. Doa yang tidak egois seperti itu adalah doa yang paling berat untuk dipanjatkan, tapi yang paling ringan efeknya bagi hatimu. Karena ketika kamu mendoakan kebaikan untuk seseorang tanpa mengharapkan apapun kembali, sesuatu di dalam hatimu melepaskan, sesuatu yang selama ini mungkin membuatmu terikat pada bayangan yang tidak bisa kamu pegang. Dan seringkali, setelah kamu berdoa untuk seseorang dengan tulus, bayangan itu perlahan beranti menghantui. Bukan karena kamu sudah melupakannya, tapi karena tugasmu terhadap pikiran itu sudah selesai. Kamu sudah mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Itulah cara Allah menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, dengan mengubah beban menjadi ibadah, dengan mengubah rindu menjadi rahmat, dengan mengubah pikiran yang tidak diundang menjadi jembatan menuju sesuatu yang jauh lebih mulia. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling praktis. Karena memahami alasan tanpa tahu apa yang harus dilakukan tidak akan membantumu. Inilah 4 langkah self-healing Islami yang bisa kamu mulai hari ini untuk menenangkan hati yang terganggu oleh pikiran tentang seseorang. Langkah pertama adalah sholat istikharah, tapi bukan istikharah biasa. Ini adalah istikharah untuk memohon kejelasan, bukan memohon keputusan. Kamu tidak bertanya kepada Allah, apakah aku harus bersamanya? Tapi kamu bertanya, ya Allah, apa yang Engkau ingin aku lakukan dengan pikiran ini? Lakukan 2 rakaat setelah Isya atau di sepertiga malam. Setelah salam, duduklah dalam keheningan. Ceritakan kepada Allah dengan kata-katamu sendiri tentang pikiran yang tidak bisa pergi,
tentang kebingunganmu, tentang apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu takutkan. Kemudian serahkan. Perhatikan apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Bukan dalam bentuk mimpi yang dramatis, tapi dalam bentuk ketenangan yang perlahan datang, atau kejelasan yang perlahan terbentuk, atau keberanian yang perlahan tumbuh untuk mengambil langkah yang selama ini kamu takut ambil. Langkah kedua adalah zikir khusus. Ketika wajah itu muncul dan pikiranmu mulai bergejolak, jangan melawan dengan paksa. Jangan mencoba menghapus pikiran itu dengan kekuatan, karena itu justru membuatnya semakin kuat. Sebaliknya, gantikan. Ucapkan, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupiku dan Dia adalah sebaik-baik wakil. Ulangi 3 kali, perlahan dengan penghayatan. Ini adalah zikir yang Nabi Ibrahim ucapkan saat dilempar ke dalam api. Zikir yang lahir dari kepercayaan total kepada Allah di saat yang paling tidak berdaya. Dan Allah mengubah api itu menjadi dingin dan penyelamat. Pikiranmu yang bergejolak itu adalah api kecil. Dan zikir ini adalah cara kamu meminta Allah untuk mengubahnya menjadi ketenangan. Langkah ketiga ini seringkali terlihat sederhana, tapi justru disinilah letak perubahan terbesar terjadi. Ini bukan lagi tentang melawan pikiran, bukan juga tentang menghindar, melainkan tentang mengalihkan arah energi dalam dirimu ke sesuatu yang lebih tinggi. Setiap kali wajah itu muncul di benakmu, entah tiba-tiba, entah saat kamu sedang sendiri, atau bahkan ketika kamu sedang berusaha melupakannya, jangan panik. Jangan kesal pada dirimu sendiri. Itu bukan kelemahan. Itu hanya tanda bahwa ada bagian dari hatimu yang belum selesai berbicara. Namun kali ini, kamu tidak akan membiarkannya berbicara dengan cara lama. Alih-alih membiarkan pikiran itu berputar tanpa arah, tenggelam dalam bayangan, harapan, atau bahkan kekhawatiran yang tidak pasti, kamu mengambil kendali dengan cara yang berbeda. Kamu mengubahnya menjadi doa. Langsung, saat itu juga, tanpa menunda. Katakan dalam hati, dengan lembut namun penuh kesadaran, Ya Allah, jagalah dia. Ya Allah, limpahkan kebaikan dalam hidupnya. Ya Allah, jika memang ada kebaikan di antara kami, dekatkanlah dengan cara terbaik. Dan jika tidak, maka jauhkanlah kami dengan cara yang paling lembut, paling tenang, dan paling Engkau ridhoi. Di momen itu, sesuatu mulai bergeser dalam dirimu. Doa tersebut bukan sekedar rangkaian kata, ia adalah bentuk penyerahan. Ia adalah pengakuan bahwa kamu tidak lagi ingin mengontrol segalanya sendiri. Kamu mempercayakan apa yang tidak bisa kamu pahami kepada Yang Maha Mengetahui. Dan tanpa kamu sadari, doa seperti ini bekerja dalam 2 arah sekaligus. Pertama, ia mengangkat pikiranmu dari sesuatu yang terasa berat menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Apa yang tadinya membuatmu lelah, kini justru menjadi jalan pahala. Apa yang tadinya menguras energi, kini berubah menjadi sumber ketenangan. Kedua, ia perlahan melepaskan cengkraman yang selama ini mengikat hatimu. Bukan dengan paksa, bukan dengan melupakan, tapi dengan keikhlasan yang tumbuh sedikit demi sedikit. Karena ketika kamu sudah benar-benar mendoakannya dengan tulus, bukan lagi karena ingin memiliki, tapi karena ingin yang terbaik, disitulah hatimu mulai berubah. Ada ruang yang tadinya penuh menjadi lebih lapang. Ada kegelisahan yang tadinya kuat menjadi lebih tenang. Dan ada keterikatan yang perlahan berubah menjadi kepercayaan. Kepercayaan bahwa jika dia memang bagian dari takdirmu, dia tidak akan kemana. Dan jika bukan, maka yang pergi memang tidak pernah ditakdirkan untuk tinggal. Di titik ini, kamu tidak lagi menggenggam dengan erat. Kamu tidak lagi memaksa keadaan. Kamu hanya berdoa dan membiarkan Allah bekerja dengan caranya yang seringkali tidak terduga, tapi selalu tepat. Dan di sanalah, tanpa kamu sadari,
kedamaian itu mulai tumbuh. Bukan karena semuanya sudah jelas, tapi karena hatimu sudah belajar untuk berserah. Langkah keempat adalah tentang strategi jangka panjang. Ini bukan lagi sekadar reaksi sesaat ketika pikiran itu muncul, tapi tentang bagaimana kamu membangun kehidupan batin yang lebih kuat, lebih penuh, dan lebih terarah ke depan. Pikiran tentang seseorang seringkali terasa begitu besar, bukan karena orang itu benar-benar sebesar itu dalam hidupmu, tapi karena ruang di dalam pikiranmu terlalu kosong. Ketika tidak ada sesuatu yang cukup kuat untuk memenuhi ruang itu, maka satu bayangan kecil saja bisa membesar, memenuhi seluruh perhatianmu, bahkan menguras emosimu tanpa kamu sadari. Inilah yang sering tidak kita sadari. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu terlalu mencintai, tapi karena kamu belum mengisi ruang itu dengan sesuatu yang lebih besar. Dan disinilah letak kuncinya. Solusinya bukan memaksa pikiran itu pergi, karena semakin kamu paksa, semakin ia kembali. Semakin kamu lawan, semakin ia terasa nyata. Tapi kamu menggantinya. Kamu mengisi ruang itu dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Dengan tujuan hidupmu. Dengan arah yang jelas tentang siapa dirimu sebenarnya. Dengan misi yang Allah titipkan khusus untukmu, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Mulailah perlahan. Isi harimu dengan ibadah yang lebih dalam. Bukan sekedar rutinitas, tapi dengan kesadaran. Sholat yang lebih hadir, doa yang lebih jujur, zikir yang bukan hanya di lisan, tapi meresap ke hati. Isi pikiranmu dengan ilmu. Baca, belajar, dengarkan hal-hal yang membangun dirimu. Karena pikiran yang sibuk dengan kebaikan tidak punya ruang untuk hal-hal yang melemahkan. Dan yang tidak kalah penting, isi hidupmu dengan kontribusi. Lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, sekecil apapun itu. Karena ketika kamu mulai memberi, kamu akan merasakan bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar memikirkan satu orang. Perlahan, tanpa kamu sadari, sesuatu akan berubah. Bayangan itu tidak akan hilang secara tiba-tiba. Ia tidak akan lenyap begitu saja. Tapi ia akan mengecil, menjadi lebih proporsional. Tidak lagi mendominasi, tidak lagi mengambil seluruh ruang di dalam dirimu. Ia hanya akan menjadi satu bagian kecil dari perjalananmu, bukan pusat dari hidupmu. Dan di titik itu, kamu kembali memegang kendali. Kita sudah berjalan jauh bersama dalam perjalanan ini. Kamu sudah memahami bahwa ada alasan di balik munculnya wajah seseorang di pikiranmu. Bahwa ini bukan sekadar kebetulan tanpa makna. Ada kemungkinan tentang ikatan ruh yang pernah saling mengenal. Ada ujian dari Allah untuk melatih fokus dan keteguhan hatimu. Ada kemungkinan bahwa doa sedang mengalir tanpa kamu sadari. Dan ada juga undangan halus dari Allah agar kamu mendoakannya dengan tulus. Kamu juga sudah mempelajari langkah-langkah nyata, bagaimana menyadari tanpa melawan, bagaimana menarik kembali kendali atas pikiranmu, bagaimana mengubahnya menjadi doa, dan sekarang bagaimana membangun kehidupan yang lebih besar dari sekadar satu bayangan. Namun, ada satu hal terakhir, dan mungkin ini yang paling penting. Apapun yang ada di balik semua ini, Allah sudah tahu. Tidak ada satupun isi hatimu yang tersembunyi. Tidak ada satupun rasa yang terlewat dari penglihatannya. Dan tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa izin dan rencananya. Apapun yang sedang terjadi di antara kamu dan orang yang terus hadir dalam pikiranmu, semuanya berada dalam pengawasan Allah. Bahkan ketika kamu merasa bingung, tidak pasti, atau tidak tahu harus melangkah kemana. Dan yang lebih menenangkan, apapun yang terbaik untuk kalian berdua, Allah sudah menyiapkannya. Dengan cara yang mungkin tidak kamu pahami sekarang, dengan waktu yang mungkin tidak kamu duga, tapi selalu dengan ketepatan yang sempurna.
Maka percayakan, bukan setengah-setengah, bukan sambil masih menggenggam kuat, tapi benar-benar lepaskan kepadanya. Karena tidak ada tempat yang lebih aman untuk menitipkan urusan hatimu selain kepada Allah yang Maha mengatur segalanya. Dan malam ini, sebelum kamu menutup harimu, lakukan satu hal sederhana. Tuliskan di kolom komentar, "Sudah aku doakan." Dua kata yang sederhana tapi penuh makna, sebagai tanda bahwa hari ini kamu tidak lagi dikuasai oleh pikiran itu, tapi kamu telah mengubahnya menjadi doa, menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Dan percayalah, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Semua dicatat, semua didengar, semua akan dijawab dengan cara terbaik. Sahabatku, terima kasih sudah bertahan dan berjalan sejauh ini. Jika kata-kata ini sampai ke hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam diam, memikirkan seseorang tanpa henti, dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena mungkin hari ini kamu adalah jawaban untuk mereka. Dan jika kamu ingin terus bertumbuh, terus belajar, dan terus menemukan makna di balik setiap perjalanan hidupmu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Perjalanan kita di channel ini masih panjang, dan masih banyak rahasia kehidupan yang akan kita ungkap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.